Baik pemirsa, dalam konferensi pers tadi Gus Yahya juga menyebut nama salah satu organisasi, yaitu adalah Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian atau rahim.org, yang ini juga mencantumkan logo dari lembaga NU tentunya, yaitu LBM NU DKI. Nah, apakah kemudian ini terafiliasi dan apakah memang Pak Yai, rahim ini ada di balik keberangkatan dari 5 orang ini Pak Yai? Ya, secara pribadi saya sudah telepon ya ketua rahim itu. Memang dia adalah ketua LBM. Kalau yang tadi Zainul Ma'arif itu kan wakil ketua. Justru ini ketuanya itu ketua LBM, ketua rahim itu. Baik, jadi ketua LBM adalah ketua rahim, begitu Pak Yai? Iya, cuma tidak ikut berangkat ke sana. Saya telepon dan saya WA, dia menyatakan sih nggak ada hubungan apa-apa. Ya, kami memang kegiatan kata ketua rahimnya, kami ini hanya dialog antar iman saja, ngomong ke saya. Tetapi kegiatan di luar saya tidak tahu menau sampai di mana, sehingga kok tiba-tiba dari struktur rahim yang ada ini ada beberapa nama yang diindikasikan adalah agen Yahudi juga. Gitu. Baik, secara aturan tata tertib di NU, apakah mengatur hal seperti ini? Apakah diperkenankan, diperbolehkan? Jelas, tidak. Ini menurut saya kalau itu benar adalah penyalahgunaan. Jadi pantas untuk diberikan sanksi ya secara organisasi. Jadi kalau itu memang benar, misalnya pencantuman sengaja, ya kan? Apalagi memasang logo juga, Pak Yai. Tapi dia tahu tidak dihapus. Itu penyalahgunaan organisasi. Karena kita sama sekali tidak ada hubungannya. Saya saja baru tahu 2-3 hari yang lalu kalau ada lembaga rahim itu. Ya, setelah rame-rame mencuat seperti ini. Apakah nanti ketua LBM juga ketua rahim ini akan dipanggil, dimintai keterangan? Sudah saya berikan surat tertulis. Baik. Nanti hari Kamis saya undang ketua rahim yang sekaligus ketua LBM ini untuk saya minta ya klarifikasi pertanyaan-pertanyaan ini, mengapa kok ada logo seperti ini. Kalau memang ada unsur kesengajaan, ini melanggar perkum, melanggar aturan perkumpulan, ya patut untuk diberikan sanksi. Baik, ini kita pertanyakan juga karena memang dikatakan juga oleh Pak Yai bahwa salah satu yang berangkat ini menjabat sebagai wakil ketua, begitu ya Pak Yai, di rahim ya, begitu. Sehingga kalau banyak di berita tidak ditulis, tapi memang seperti itu. Pernah beredar, tetapi sekarang hilang itu ya. Di berita sempat beredar struktur kepengurusan rahim itu. Nah, salah satunya adalah Mas Zain Ma'arif itu. Nah, sementara ketua rahim itu ketua lembaga Bahsul Masail atau LBM PWNO. Baik, Pak Yai, Gus Yahya sudah mengatakan bahwa mereka ini pergi pribadi, tidak mengatasnamakan NU, tidak memberikan informasi awal kepada NU juga. Nah, apakah sebenarnya NU mengatur hal-hal seperti ini? Bagaimana kemudian perjalanan pribadi, apalagi sampai kemudian ke Israel, ini seharusnya ada dalam pantauan NU, sehingga kemudian tidak ada pemanfaatan, tidak ada penyalahgunaan, tidak ada hal-hal yang kita ketahui sekarang terjadi, Pak Yai. Ya, memang NU itu sudah mengatur hal-hal yang terkait dengan hubungan luar negeri, hubungan internasional, yang punya kewenangan adalah PBNU. Ya, sehingga kalau mau ada komunikasi antar negara itu harus lewat PBNU. Kita nggak boleh serugal-serugul datang sendiri mengatasnamakan NU. Tetapi kalau urusan pribadi kan tidak 24 jam kami memantau mereka mau kemana. Betul. Ya. Tapi memang ini walaupun urusan pribadi, tapi tentu mereka diundang karena mereka merupakan bagian dari NU atau anggota NU. Kita tidak bisa pungkiri itu. Betul. Mungkin Pak Yai. Itu yang namanya penyalahgunaan penyebutan, mungkin karena tidak pede, atau ya juga bisa jadi Israel akan mengundang karena ada label-label NU yang bisa dijual oleh Israel. Tetapi ini
mutlak kesalahan anak-anak, tidak mempertimbangkan secara lebih luas kepentingan NU maupun kepentingan negara, sehingga keinginan yang mungkin dianggap baik, tetapi resikonya, maudhorotnya jauh lebih besar. Saya kira ini harus menjadi pengalaman yang besar juga. Jangan sampai ada 5 orang yang lainnya, bisa puluhan orang menjadi seperti ini, sehingga melakukan kegiatan yang tidak ada koordinasi, sementara mengatasnamakan NU itu jelas pelanggaran. Betul, dan apakah sebenarnya sejauh ini dari NU sudah pernah ada pengawasan atau setidaknya semuanya difilter sehingga pengaruh-pengaruh yang pendekatannya personal, begitu Pak Yai, masuk ke dalam anggota NU satu persatu didekati, ini kemudian ya bisa dibatasi, bisa terfilter sehingga tidak ada hal seperti ini. Apakah sebenarnya hal seperti ini sudah pernah dijalankan? Iya, secara peraturan perkumpulan sudah diatur bahwa kewenangan untuk melakukan komunikasi antar negara itu PBNU. Tentu siapapun yang melakukan komunikasi antar negara mendapatkan persetujuan atau keterangan atau izin dari PBNU, dan itu tujuannya jelas. Kalau toh tidak jelas pasti akan ditolak, karena ketat sekali bahwa NU itu menjaga marwah ulama-ulama di Indonesia. Kalau ada kekeliruan sedikit saja, nama NU itu bisa menjadi bahan pembicaraan banyak orang seperti sekarang ini. Maka sudah dilakukan pengetatan-pengetatan. Tetapi karena tadi saya katakan itu atas dasar pribadi-pribadi, komunikasi, dan mungkin di saat orang lagi asik melaksanakan ibadah haji, sebagian pengurus NU sedang haji atau sedang rame informasi apa, tiba-tiba ini dimanfaatkan. Betul ini. Tadi betul Pak Prof tadi, ini siapa yang memanfaatkan, siapa yang dimanfaatkan. Betul. Tetapi itu kepentingan yang mungkin ada anggapan dari pribadi-pribadi mereka baik, tapi ternyata ini maudhorot, ianya jauh lebih besar, dan ini menjadi pembelajaran kita semua agar ke depan ormas-ormas lembaga keagamaan yang dianggap besar di Indonesia ya hati-hati juga. Ini akan menimpa kepada lembaga manapun, termasuk di NU itu sendiri. Oleh karena itu ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab para pemimpin NU untuk ikut mengontrol anak buahnya. Kira-kira kalau ada indikasi ini komunikasi dengan siapa, kemana, itu paling tidak kita tahulah gerak-gerik anak-anak yang kadang-kadang mereka itu anak-anak pintar tapi keliru jalan. Baik.